Shalom, selamat hari Sabat bagi para pemirsa dimanapun berada. Tentu pada malam ini kita bertemu kembali dalam tayangan langsung pembahasan sekolah Sabat kita, khususnya pada malam ini, pelajaran yang ketiga, Kain dan warisannya. Tentu telah hadir bersama dengan kita para panelis yang akan membahasnya. Di antaranya ada Pendeta Monang Tambunan, Pendeta Sam Sumampo, demikian juga Pendeta James Hursina. Karena waktu yang sudah terlewatkan, kita langsung saja mengawali pertemuan kita ini dan kita minta memperkenalkan diri Pendeta Sam Sumampo, kemudian Pendeta James dan Pendeta Monang berturut-turut kita minta langsung memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pendeta Agus Menurung. Saya Pendeta Sam Sumampo. Sekarang saya melayani di daerah Nusa Tenggara, tepatnya di Jemaat SLA Nusra, sekaligus sebagai chaplain di sekolah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, selamat Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam panel diskusi pelajaran Suka Sabat. Dan saya Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat di PTMC Keramat Pulo. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat sabat bagi para pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Sangat senang dapat berkumpul kembali dan bergabung di dalam acara review Sabat School kita pada malam hari ini. Nama saya Monang Tambunan, saya sekarang membantu pelayanan di Gereja Loma Linda Indonesian SDA Church, California, Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, demikianlah perkenalan singkat dari para pembicara kita atau panelis pada malam hari ini. Kita awali pertemuan kita ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami patut bersyukur atas hari Sabat yang suci dan diberkati Tuhan ini. Pada kesempatan ini juga kami para hamba Tuhan, Pendeta Monang Tambunan, Pendeta Sam Sumampo, Pendeta James Hursina, kembali akan memberikan pemaparan dari pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya urapan Roh Kudus turun atas hamba-hamba Tuhan ini, sehingga setiap pembahasan materi yang mereka lakukan boleh menambah pemahaman kami, teristimewa iman kami kepada Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu kepada para pemirsa dimanapun berada. Kiranya kuasa Roh Kudus yang sama menyertai mereka, sehingga pelajaran firman Tuhan malam ini mempersiapkan kami untuk mengenal kasih Tuhan. Dengan berkati jaringan internet dari media ini, kiranya Tuhan yang berkuasa atas pelayanan kami. Mohon ampun dosa kami yang banyak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada pukul 7.30 yang seharusnya pada pukul 7.00. Namun demikian, dengan tidak mengurangi makna daripada pelajaran ini sendiri, maka kita akan segera membahasnya. Kita akan mulai. Judul pelajaran kita pada malam Sabat ini adalah Kain dan warisannya, yang diambil dari Kejadian pasal 3 dan pasal 4. Dan tentu ini menarik bagaimana Kain dan Habel, dan tentu bagaimana dan warisannya. Paling tidak kita buka dalam ayat hafalannya. Dalam Kejadian 4 ayat 7, firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan tentu hamba-hamba Tuhan, para panelis siap untuk melayani, dan saya perkenalkan kembali telah bersama dengan kita Pendeta Agus Eri Pardede yang juga menjadi panelis pada malam ini. Baik, saudara-saudara, mempersingkat waktu, kita serahkan pelajaran yang pertama pada hari Minggu akan disampaikan oleh Pendeta Monang Tambunan. Kami persilakan, Pendeta. Terima kasih Pendeta Menurung. Dan
para panelis yang telah hadir pada malam hari ini, serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi mereka yang telah memiliki buku pelajaran sekolah sahabat, mari sama-sama kita membuka pelajaran kita dan juga Alkitab yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 dan pasal 4. Nah, pada malam hari ini kita mempunyai satu pembahasan yang sangat indah, yang sangat bagus, dan membutuhkan satu perhatian yang khusus untuk bisa memahami dan mengerti akan pelajaran kita. Oleh karena apa? Karena pelajaran kita pada malam ini akan melihat perbandingan antara dosa Adam dan Hawa di pasal 3, serta apa yang terjadi kepada anak-anak mereka di dalam Kejadian pasal 4 antara Habil dan Kain. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Manurung, bahwa judul kita pada sahabat ini dalam bahasa Inggris dikatakan Kain dan His Legacy, atau Kain dan warisannya. Nah, apakah yang diwariskan oleh Kain kepada kita yang hidup di abad 21 sekarang ini? Dan bagaimana kita merespon kepada warisan yang diberikan oleh Kain tersebut? Nah, di dalam ayat inti yang sudah dibacakan tadi dikatakan bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kata if atau kata jika, ya, artinya ini adalah sebuah pilihan yang sangat penting yang harus kita lakukan. Jika kamu berbuat baik, if you do well, ya, artinya ini adalah satu kondisi yang ditawarkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, sikap kita menanggapi bagaimana, dan sikap keputusan kita menanggapi apa yang ditawarkan kepada kita menentukan akan masa depan kita dan keselamatan kita. Nah, pelajaran hari Minggu dimulai dengan Kain dan Habel. Nah, penulis Alkitab, yaitu Musa, memperkenalkan dua nama setelah nama Adam dan Hawa diperkenalkan oleh Tuhan kepada pembacanya. Nah, siapakah Kain dan Habel ini? Di dalam Kejadian pasal 4, kita membaca bahwa dikatakan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, ada satu menarik dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan and Adam knew his wife. Artinya Adam mengetahui his wife. Nah, bagaimana mungkin seseorang mengetahui istrinya, kemudian istrinya hamil dan melahirkan? Kata knew, ya, atau mengetahui, yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah merupakan satu hubungan intimasi. Artinya, sebagaimana ya Adam mengetahui istrinya, ya, bersetubuh dengan istrinya, Allah juga menginginkan satu hubungan yang intimasi dengan manusia, yang menghasilkan anak-anak yang akan bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian mengandunglah perempuan itu dan melahirkan nama Kain. Nah, Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Nah, Kain, anak pertama, merupakan satu yang ditunggu-tunggu. Ia adalah anak yang kemungkinan akan melepaskan mereka dari segala kutuk dan konsekuensi dosa yang telah mereka lakukan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan ini mungkin bagi Adam dan Hawa adalah satu penggenapan dari janji yang diberikan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Nah, dan bagaimana kita memperhatikan kenapa nama Kain dipilih? Oleh karena Hawa mengatakan demikian. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tetapi dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Ya. Nah, dikatakan aku telah mendapatkan ya seorang laki-laki, kalau NIV mengatakan the Lord, Tuhan itu sendiri. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan atau bahasa aslinya, aku telah mendapatkan seorang laki-laki, yaitu Allah itu sendiri. Nah, bila mana kita memperhatikan ini dalam bahasa aslinya, apa artinya? Pada waktu mereka berdosa dalam Kejadian pasal 3, mereka merasakan bagaimana perpisahan antara Allah dengan manusia itu, bagaimana ngerinya akibat perbuatan mereka atau keputusan mereka lakukan, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka terusir dari Taman Eden, mereka terpisah dari kehadiran Allah. Nah, sekarang mereka ingin
penggenapan dari Kejadian 3:15 itu dipenuhi pada waktu itu juga, yaitu melalui anak mereka, Kain. Jadi mereka mengharapkan bahwa Kain ini sebenarnya adalah seorang savior. Dan bila mana kita melihat pelajaran hari Minggu, kata Kain itu sendiri berasal dari kata kanah, ya, kata kanah yang artinya to acquire, untuk memperoleh, lalu kemudian memperoleh sesuatu, ya, dan kemudian artinya memperoleh sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat signifikan, important. Dan bila mana kita memperhatikan ini, artinya bahwa Kain itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan juga yang menarik adalah kelahiran kedua anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kelahiran Kain, mereka sangat excited, sangat senang sekali, dan sangat menunggu. Berbeda dengan kelahiran anak yang kedua, Habel. Dan itu hal yang normal dalam kehidupan kita, sama seperti kita dalam rumah tangga, waktu kita mendapatkan pertama, kita sangat bersuka cita dan menunggu kelahiran anak pertama ini. Tetapi anak yang kedua agak sedikit berbeda, ya. Jadi ada sedikit yang kita sebut dengan the second syndrome, ya. Tetapi bila mana kita melihat hal ini, bagi Hawa dan Adam, kelahiran Kain adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu dan sangat signifikan, berbeda dengan kelahiran Habel. Nah, kedua anak ini mempunyai pekerjaan yang berbeda. Habel atau Kain anak pertama adalah seorang petani. Ia mempunyai satu tubuh yang kekar, satu tenaga yang dibutuhkan untuk mengolah tanah, dan hasil yang dia dapatkan adalah dari hasil tanaman yang dia tanam, yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. Sementara Kain atau Habel adalah seorang yang lebih lembut, yang namanya sendiri pun sangat tidak mempunyai signifikan. Kita keluar hilang begitu saja, seperti awan atau embun di pagi hari hilang begitu saja. Jadi dan Raja Salomo menggunakan kata kesia-siaan di dalam kitab Pengkhotbah dengan kata favor atau Habel. Jadi ini menunjukkan bahwa bagi Adam dan Hawa, Habel itu adalah sesuatu yang tidak penting, ya, sesuatu yang asal ada saja. Tetapi kita akan melihat nanti dalam pelajaran selanjutnya apa yang terjadi dengan kedua anak ini, Kain dan Habel. Nah, sementara itu Habel, seperti yang saya katakan tadi, kan seorang petani, seorang farmer, sementara Habel adalah seorang peternak, dia seorang gembala, jadi mempunyai sifat yang berbeda, ya. Dia lebih lembut melindungi, yang sana lebih keras hidupnya, dan karakter ini membedakan masa depan mereka nanti. Nah, kita akan melihat nanti pelajaran hari Senin apa yang terjadi pada waktu kedua anak ini akan mempersembahkan satu korban kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran hari Minggu yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Monang Tambunan. Tentu kami senang mengucapkan selamat Sabat bagi para pemirsa dimanapun berada. Dan kami juga menyediakan ruang tanya jawab. Itu sebabnya bila mana ada pertanyaan yang penting yang mungkin bisa dijawab oleh para panelis, kami mohon supaya menulisnya dalam kolom komentar melalui media sosial atau Facebook saudara-saudara. Baik, kita akan tiba kepada hari Senin dengan judul 2 persembahan oleh Pendeta Sam Sumampo. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Agus Menurung. Terima kasih juga Pendeta Monang Tambunan yang telah mendahului pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya pelajaran hari Senin dengan judul 2 persembahan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Tambunan bagaimana Kain dan juga bagaimana Habel di dalam pelajaran hari Minggu. Jadi kita bisa melihat bahwa kedua anak Adam ini tidak hanya berbeda secara kepribadian, tetapi juga dikatakan di dalam pekerjaan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pendeta Tambunan, dan lebih jelasnya kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa Kain itu adalah seorang petani, di mana petani ini membutuhkan kerja keras secara fisik.
bekerja keras secara fisik sebagai seorang petani. Lalu kalau Habel ini dikatakan di ayat yang sama adalah seorang gembala ya. Seorang gembala di mana pekerjaannya ini membutuhkan yang namanya kepekaan dan juga kasih sayang terhadap hewan peliharaannya. Jadi dari dua perbedaan pekerjaan antara Kain dan Habel ini kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam peribadatan kedua anak Adam dan Hawa ini. Secara khusus di dalam korban persembahan. Jadi kalau kita lihat, kita semua tahu bahwa Kain dia mempersembahkan dari hasil tanah, ya, dari hasil tanahnya. Dan di dalam sekolah Sabat dan juga berdasarkan bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan buah, ya, buah. Jadi buah itulah yang dijadikan korban persembahan oleh Kain. Dan kita tahu Habel dia mempersembahkan hewan peliharaannya, ya, yaitu dombanya, ya, untuk menjadi korban persembahan. Dan kita tahu bahwa Tuhan menerima persembahan daripada Habel dan menolak atau tidak menerima persembahan daripada Kain. Jadi kalau kita melihat di dalam tulisan hamba Tuhan Nyonya Alfa Omega jilid yang pertama halaman 74 di pelajaran sekolah Sabat kita ada juga di bagian atas dikatakan tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa. Jadi saudara-saudaraku, ini kita bisa baca juga di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal 9 ayat 22 di situ dikatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa melihat di sini mengapa Tuhan menerima persembahan Habel oleh karena ini menunjukkan kepada apa yang sudah disampaikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi, bahwa di situ ada nubuatan mesianik, ada nubuatan tentang penebus, ya, menjadi juru selamat yang dikorbankan, yang kita tahu itu disebut anak domba, ya, anak domba Paskah. Apalagi sekarang lagi berhubungan dengan Paskah, anak domba Paskah yang tersembelih. Jadi kalau kita melihat dikatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita hari Senin, Habel memenuhi instruksi daripada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang petunjuk memang agak sulit, ya. Dari mana petunjuk itu diberikan Tuhan kepada mereka? Kalau kita mau bilang Habel. Tetapi bila mana kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21 di situ dikatakan Tuhan membuat pakaian. Ya, ada kata kerja di situ, membuat dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kalau kita mau kembali kepada tulisan yang terinspirasi hamba Tuhan Nyonya White di dalam sejarah para nabi dan bapa jilid yang pertama, di situ dikatakan bahwa Adam dia melakukan persembahan setelah mereka jatuh di dalam dosa, yaitu dalam bentuk hewan. Jadi saya percaya sebagai orang tua, Adam memberikan teladan kepada anak-anaknya
Tetapi ya seperti kita orang tua memberikan nasihat, teladan kepada anak-anak, ada anak-anak yang menurut dan ada anak-anak yang tidak menurut. Jadi kalau kita bisa melihat dua persembahan ataupun dua peribadatan daripada Kain dan Habel ini menunjukkan bahwa ada peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ketidaktaatan. Dan ini sangat banyak di dalam dunia kekristenan sekarang ini. Dan yang satu adalah peribadatan yang sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Tuhan. Lalu yang berikut dari dua peribadatan ini, dua persembahan ini, kita bisa melihat bahwa adanya yang namanya keselamatan oleh iman. Keselamatan oleh iman inilah yang dilakukan dalam sistem korban itu yang dilakukan oleh Habel. Yang ada hubungannya tadi di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan ada juga yang namanya keselamatan melalui perbuatan usaha daripada manusia, dan itulah yang dilakukan oleh Kain. Dan saudara-saudaraku, dari dua kegiatan ataupun peribadatan ataupun persembahan Kain dan Habel ini sesungguhnya mengajarkan juga kepada kita bahwa Tuhan kita itu tidak hanya menyediakan berkat atau rejeki di dalam pelajaran sekolah Sabat, tetapi juga Tuhan telah mempersiapkan yang namanya rencana penebusan bagi saudara dan saya orang yang berdosa. Mungkin untuk sementara itu dulu, kembalikan kepada Pendeta Manurung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pendeta Sam Sumampo. Sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran hari Selasa, kami menerima ucapan selamat Sabat dari Saudara Liher Siahaan. Kami juga menerima ucapan selamat Sabat dari Bapak Wilbert Situmeang. Kami juga menerima ucapan selamat Sabat dari Dian Kristi Indrasari. Dan kami juga menerima ucapan selamat Sabat dari Ramses Manulang. Tentu kami juga mewakili semua para panelis mengucapkan selamat Sabat juga kepada saudara-saudara yang sudah menyambut Sabat bersama dengan kami. Kita tiba kepada hari Selasa, yaitu tindak kejahatan. Dan kembali hamba Tuhan Pendeta Monang Tambunan akan memberikan pemaparannya. Kami persilakan. Terima kasih Pendeta Manurung atas kesempatan yang kedua diberikan. Kita melihat pelajaran hari Selasa, yaitu tindak kejahatan. Nah, apa yang terjadi, sebagaimana dipaparkan oleh Pendeta Samsung Mampau, bahwa kedua anak Adam dan Hawa ini telah mempersembahkan persembahan terbaik mereka. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwa sebagaimana Kain seorang petani, ia mempersembahkan hasil dari ladangnya, dan yang terbaik dari ladangnya, sementara Habel mempersembahkan dari hasil ternaknya, yaitu mungkin seekor domba. Tetapi sangat disayangkan bahwa ada dua respon yang berbeda dari dua kebaktian anak Adam dan Hawa ini, yaitu Kain dan Habel. Bila mana kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi ayat 5 berkata, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan murkanya muram. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa? Apa alasan Tuhan tidak menerima korban bakaran? Tadi Pendeta Sam sudah menyinggung bahwa ada dua sistem perbaktian yang berbeda yang hilang ditawarkan oleh Adam dan oleh Kain dan Habel. Tetapi bila mana kita lebih sedikit mendalami apa yang disampaikan oleh penulis sekolah Sabat, maka kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi adalah, dan mungkin kita pendengar tidak melihat, perbaktian yang kita lihat di sini adalah satu perbaktian yang semuanya sama pada dasarnya, tidak berbeda, ya, tetapi mempunyai satu prinsip yang berbeda. Nah,
bagi Kain, sebagaimana pendeta Sumampau katakan, tidak peduli perbaktian itu bagaimana, kapan, dan situasinya bagaimana. Entah itu hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, itu sama saja. Sama seperti Kain mempersembahkan hasil tanamannya, bagi dia yang penting saya persembahkan, yang penting saya beribadah. Tetapi bagi Tuhan tidak demikian. Nah, lebih seksama kita memperhatikan bahwa korban yang diminta Tuhan dari Kain dan Habel adalah korban pengampunan dosa, bukan korban ucapan syukur. Ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi Allah meminta korban pengampunan dosa. Sementara Kain berpikir korban pengampunan dosa bisa saja sama saja dengan korban ucapan syukur. Nah, kalau ucapan syukur tidak salah perbaktian yang dilakukan oleh Kain dengan Habel. Tidak salah. Tetapi oleh karena perbaktian itu adalah perbaktian pengampunan dosa, maka satu-satunya korban yang bisa berterima di hadapan Tuhan yang membuat hati Tuhan senang adalah korban bakaran dari binatang. Dalam hal ini, domba. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pendeta Sam bahwa hampir semua pengampunan dosa oleh karena pertumpahan darah. Ya, nah, coba kita perhatikan. Akibat ini, maka Kain marah. Dia marah. Kenapa? Dia berpikir bahwa perbaktian itu sama saja. Nah, inilah yang banyak tidak dimengerti oleh banyak orang-orang Kristen, khususnya penyembah-penyembah Allah yang hidup. Mereka berpikir bahwa kita bisa datang kepada Tuhan atau menghampiri hadirat Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita percayai. Kita harus datang menyembah Tuhan kepada Pencipta kita sesuai dengan apa yang diminta Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan meminta kepada kita untuk menyembah Tuhan dalam hal ini, dalam konteks pasal 4 pengampunan dosa. Maka yang kita bawa adalah korban bakaran, bukan hasil tanaman kita, ucapan syukur kita. Nah, dan inilah yang membuat ya di dalam kitab Keluaran mengapa hukum keempat itu sangat penting. Dan satu lagi yang sangat luar biasa, dikatakan bahwa ya kemungkinan ya ayat 3 setelah beberapa waktu lamanya, kapan ini? Ada indikasi yang mengatakan bahwa ini adalah di akhir dari minggu itu. Berarti persembahan yang mereka bawakan, ya perbaktian, hari perbaktian yang mereka ya waktu mereka membawa persembahan itu adalah hari Sabat. Apa artinya? Kita mengetahui nanti bahwa hari Sabat bukan hanya memperingati hari kebaktian, tapi kita ulangan mengatakan kepada kita bahwa hari Sabat juga adalah rencana Allah di dalam keselamatan manusia. Ya, itu adalah di kitab Ulangan pasal yang kelima. Nah, dengan demikian bahwa korban bakaran yang dibawakan oleh Kain dan Habel adalah soal keselamatan. Nah, sekarang akibat penolakan itu dia pun marah, Kain marah. Nah, Tuhan mempunyai strategi dalam Kejadian pasal 3 dengan pasal 4 hampir sama. Tuhan memberikan strateginya dengan bertanya. Ada 4 pertanyaan yang dilemparkan Tuhan kepada Kain. Yaitu apa itu? Yang pertama, kenapa kamu marah? Itu pertanyaannya. Kenapa kamu marah? Dan perlu kita catat bahwa pembunuhan Habel belum terjadi di sini. Allah bertanya kepada Kain, kenapa kamu marah? Jika hatimu baik, perhatikan ini. Rupanya Habel tidak sungguh-sungguh di dalam perbaktiannya. Jika hatimu baik, ya. Jika hatimu baik. Lalu kemudian kita perhatikan lagi pertanyaan yang lain, ya. Kenapa kamu marah? Habel tidak menjawab. Lalu kemudian Allah mengatakan demikian. Sama seperti dalam Kejadian pasal yang ketiga. Engkau harus bisa menaklukkan rasa benci itu, rasa kesal itu, rasa marah itu. Ya, sama seperti dalam Kejadian 3:15 ya, atau Kejadian 3:16.
yang mengatakan bahwa kita harus bisa mengalahkan desire itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua adalah, di mana saudaramu Habel? Pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Di mana engkau? Bukan Tuhan tidak mengetahui di mana Adam dan Hawa setelah mereka berdosa. Tetapi ini adalah satu inisiatif Tuhan mencari orang yang berdosa. Dia cari, aku tahu kau telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, satu keputusan yang sangat fatal telah engkau buat, yang membuat hidupmu akan sengsara, membuat hidupmu akan terpisah dari Tuhan, yang membuat hidupmu nanti akan mengalami banyak kesusahan di hari-hari yang akan datang. Allah mengatakan, di mana engkau? Di mana posisimu sekarang? Aku ingin mengetahui di mana engkau posisimu sekarang. Sadarlah, daripada waktu Allah bertanya kepada Kain, di mana saudaramu Habel, ya, artinya apa yang sedang engkau pikirkan pada waktu itu? Mengapa engkau memikirkan hal-hal yang jahat tentang adikmu? Adikmu melakukan yang terbaik dan yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa engkau marah? Dan itulah sering terjadi yang kita lihat di dunia sekarang ini. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang benar, justru itulah yang dibenci. Allah bertanya kepada kita orang berdosa yang mempunyai pemikiran demikian. Di mana engkau? Di manakah pemikiran yang demikian? Kenapa engkau sampai bisa memikirkan hal-hal yang demikian? Kembalilah. Ya, lalu kemudian apa jawaban dari Kain? Apakah aku penjaga saudaraku? Ya, apa peduliku? Itu jawaban singkatnya. Am I my brother keepers? Kejadian 4 ayat 9. Apakah saya harus peduli dengan dia? Apakah saya harus memperhatikan dia? Saudaraku, inilah keadaan dunia sekarang ini. Individualistik, mementingkan diri sendiri. Dan satu lagi mengatakan, jangan lupa, Kain dan Habel adalah dua saudara. Mereka seayah dan seibu. Mereka grow up bersama-sama. Mereka bermain bersama-sama. Mereka mendapat kasih sayang yang luar biasa dari ayah dan ibu mereka. Kain yang lebih muda, Habel yang lebih muda, Kain yang lebih tua. Seringkali kita menganggap bahwa anak pertama adalah second to the father, atau pengganti atau wali kepada ayah. Yang harus kita melihat, harus kita dengarkan, dan harus kita ikuti sebagai kita yang lebih muda. Tetapi, dan sebagai orang yang paling tua, ya mempunyai tanggung jawab bahwa kita harus memperhatikan adik-adik kita, memperhatikan keluarga kita. Bila mana ayah tidak ada, kita menjadi ayah bagi yang lain. Tetapi Kain mengatakan, siapakah aku yang menjadi penjaga adik-adikku? Saudaraku, ini adalah satu sikap yang harus kita ubah. Allah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah the brother keeper. Kita adalah penjaga saudara kita yang lain. Saling mengingatkan. Paulus mengatakan dalam kitab Ibrani, hendaklah kamu saling mengingatkan satu sama lain. Hendaklah kamu saling menasihati satu sama lain. Hendaklah kamu saling menguatkan satu sama lain. Jadi ini sangat penting bagi kita di akhir zaman ini khususnya. Kemudian ayat 4. Pertanyaan yang keempat yang ditanyakan dalam hal ini adalah yang membuat crime atau kejahatan itu menjadi satu kenyataan dalam hidup Kain adalah apa yang telah kamu lakukan. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, what have you done? Ini adalah present perfect tense. Artinya bahwa Kain telah memikirkan sesuatu yang jahat yang akan dilakukan di masa yang lampau, dan sekarang ia akan melakukannya. Dan bila mana kita memperhatikan ini, ya, ayat yang ke-10 ini, katakan di bahasa Indonesia, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudaraku, Kain berpikir bahwa bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Seringkali kita berpikir hal yang sama. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi pada dasarnya, mata Tuhan tidak tertutup kepada hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalaupun itu kita lakukan secara rahasia dan tidak ada orang yang tahu. Tapi Tuhan mengetahuinya. Dan inilah crime yang luar biasa, yang sangat-sangat berat yang dilakukan oleh manusia, yaitu kita merasa bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan, dan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti dan memahami apa yang kita lakukan, dan merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli apa yang kita lakukan, dan akhirnya crime itu pun atau kejahatan itu pun menjadi merajalela. Ini pelajaran yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada host kita, Pendeta Manur. Terima kasih.
Baik, terima kasih hamba Tuhan, Pendeta Monang Tambunan. Kami juga menerima ucapan selamat Sabat dari Bapak Pendeta Jimmy Mumet, Bapak Heri Wala. Demikian juga kami menerima ucapan selamat dari Bapak Jacob Otemusu. Terima kasih. Saatnya kita akan membahas pelajaran hari Rabu yang berjudul Hukuman Kain oleh hamba Tuhan, Pendeta James Hursina. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Terima kasih juga Pendeta Monang Tambunan dan Pendeta Sumampau yang sudah mendahului pembahasan sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sebenarnya apa yang sudah dibahas oleh kedua hamba Tuhan ini sudah mencakup keseluruhan dari pelajaran kita. Tapi ada beberapa poin yang ingin kembali saya tekankan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu, yaitu tentang hukuman Kain. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9, 4 ayat yang ke-9, ini adalah pertanyaan yang ditujukan oleh Tuhan kepada Kain, yaitu pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaannya adalah di manakah Habel adikmu itu? Ya. Nah, pertanyaan ini sama seperti pertanyaan Allah kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu di manakah engkau? Ya, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 9. Saudara perhatikan. Ya, pertanyaannya sama ditujukan kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 9, dan pertanyaan itu juga ditanyakan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat yang ke-9. Ya, ini bukan pertanyaan secara geografis, tetapi ini adalah pertanyaan tentang posisi. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertanyaan Allah ini menunjukkan adanya hubungan antara dosa yang dilakukan oleh Kain dengan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa Kain adalah hasil atau akibat dari dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pertanyaan ini juga ada kaitannya dengan hukuman yang Tuhan akan berikan kepada Kain, yaitu bahwa Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di atas bumi. Jadi apa hukuman Kain yang diterima ketika dia berdosa dan bersalah saat dia membunuh adiknya Habel? Hukuman yang pertama adalah bahwa Kain akan menjadi seorang pelarian dan dia akan mengembara di atas bumi. Lalu Tuhan menghukum Kain oleh karena dosanya. Ya. Kain akan bekerja lebih berat daripada Adam. Karena Tuhan menghukum tanah sehingga tanah tidak akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal atau sepenuhnya. Jadi ini adalah hukuman kedua yang diterima oleh Kain saat dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, yaitu bahwa jerih lelahnya pekerjaannya sebagai seorang petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau sepenuhnya. Kita lihat di sini, akibat daripada perbuatannya, bukan saja dia harus menanggungnya, tetapi tanah juga menanggung akibat dari dosa yang sudah dilakukannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kasus Kain ini, kita melihat sama seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka ditanya oleh Tuhan, mereka juga menyangkal. Mereka juga mempersalahkan dan tidak mau mengakui kesalahan mereka. Dalam kasus ini,
Kain menyangkal dosanya dan malah dia marah kepada Tuhan. Ya, gantinya dia mengakui kesalahannya, dia menyangkal dosanya dan berbalik marah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan dalam hal ini kembali bertanya kepada Kain. Dan ini adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah yang telah engkau perbuat? Ya, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10. Apa yang telah engkau lakukan? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang Tuhan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kain sehingga Allah bertanya kepada Kain? Kita tahu bahwa Allah itu adalah omniscience. Allah Maha Tahu. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Namun di sini Allah ingin agar Kain mengakui perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya. Ya, jadi Allah ingin agar Kain yang sudah melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui perbuatannya, dia menyadari dosa yang telah dilakukannya. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kembali dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan 12. Ini adalah catatan tentang apa yang akan dialami oleh Kain akibat dari dosanya. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Kain menyadari bahwa hukuman Allah sangat berat dan dia akan semakin jauh dari Allah. Ya, jadi ketika Allah menanyakan pertanyaan kepada Kain, dan Kain tahu dan menyadari bahwa akibat yang dia telah lakukan itu sangat-sangat berat. Namun, disinilah Kain baru menyadari dan mengakui betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, Kain takut akan kehidupannya sendiri. Allah dalam kemurahannya tidak membiarkan Kain pergi tanpa adanya jaminan perlindungan. Ya, meskipun Kain melakukan kesalahan yang besar, Allah tetap ingin menjangkaunya. Allah tetap ingin menyelamatkannya. Dan Allah memberikan jaminan kepada Kain tentang jaminan perlindungan. Tanda yang Allah berikan kepada Kain itu menunjukkan bahwa kasih karunia Allah yang sangat besar kepada Kain, meskipun dia harus menjalani hukuman atas dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, ada 3 poin penting yang saya dapatkan dari pelajaran di hari Rabu ini. Yang pertama adalah bahwa tidak ada dosa sekecil apapun itu tersembunyi di hadapan Allah. Yang kedua, sebesar apapun dosa kita, Allah tidak akan pernah membiarkan kita mati dalam dosa kita. Dan yang ketiga, yang saya dapatkan dari pelajaran ini adalah bahwa kasih karunia Allah, kasih kemurahan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Itulah sebabnya, biarlah kita datang kepada Allah, kita mengakui kepada Allah, dan kita akan memperoleh kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan dan melindungi kita semua. Inilah pelajaran kita di hari Rabu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pendeta Manurung. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta James Hursina. Kami juga menerima ucapan selamat dari Simbolon Lusmi. Ucapan selamat sahabat juga dari Badia Barimbi. Ucapan selamat sahabat dari Devi Richard Lumanto. Kemudian dari Yuliana Derek. Dan juga dari Donli Sinaga. Terima kasih. Kami juga senang mengucapkan selamat sahabat kembali. Kita akan tiba ke pembahasan berikut oleh hamba Tuhan, Pendeta Heri Agus Pardede, yang berjudul Kejahatan Manusia. Terima kasih, selamat sahabat buat kita semuanya. Dan terima kasih Pendeta James Hursina karena berkaitan dengan pelajaran di hari Kamis bahwa kejahatan manusia. Saudara sekalian, dosa Kain itu membawa persoalan-persoalan baru kepada generasi atau keturunannya. Ada dua kesalahan baru itu yang timbul, yang memberatkan, yaitu dosa poligami terjadi dan pembunuhan kembali terjadi. Kedua dosa ini justru dilakukan oleh seorang yakni yang bernama Lamek. Lamek ini adalah cucu dari Kain. Papanya ataupun ayahnya adalah Metusala. Kita coba mau melihat bahwa dosa yang dilakukan oleh opanya ini turun kepada cucunya, Kain dan Lamek, adalah sebagai berikut. Setidak-tidaknya ada 4 dosa yang terbesar yang dicantumkan dalam pelajaran kita. Yang pertama adalah Kain itu berdiam dengan dosa pembunuhan yang telah dilakukannya. Ketika dia membunuh Habel, dia berdiam. Sementara Lamek, dia juga membunuh, justru dia menyombongkan dosanya. Ini gue, sebagai seorang pembunuh, dia ungkapkan. Yang kedua, perbedaan antara Kain dan Lamek adalah Kain itu meminta belas kasihan ketika dia berdosa pada Tuhan. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Karena dia harus tersembunyi di hadapan Tuhan. Sementara Lamek tidak tercatat dia meminta belas kasihan dari Tuhan. Yang ketiga, perbedaan antara Kain dan Lamek, siapa yang membunuh Kain akan dibalas Tuhan 7 kali lipat. Sementara Lamek mengucapkan hukumannya sendiri, yaitu 70 kali lipat. Saudara, di sini ada angka yang menarik. Kenapa harus 7? Nggak usah kita bahas di sini, karena tidak kita perlu terangkan di sini. Nggak ada hubungannya dengan pelajaran kita antara dosa manusia ini. Kemudian, yang berikut adalah Kain menganut monogami, sementara Lamek itu menganut poligami. Setelah kisah Kain dan cucunya ini, maka muncul kisah baru, yakni lahirnya anak Adam dan Hawa. Setelah Kain, Habel mati, lalu anaknya yang ketiga muncul Set, yang artinya aku akan mengadakan. Saudara sekalian, nama ini memperkenalkan kembali garis keturunan dari Yudaisme Mesianik. Dan inilah benih daripada Mesianik itu akan diteruskan di garis keturunan Set,
anak dari Adam dan Hawa. Dan Set ini muncul nama-nama seperti keturunannya Henok, Metusala, dan Nuh. Kisah ini berlanjut dari dua anak Adam dan Hawa. Muncul yaitu kelompok manusia, yaitu yang pertama anak-anak Allah, yakni dari keturunan Set. Dan yang kedua, anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunan Kain. Ya, ada dua kelompok nanti akan turun terus. Ya. Kemudian keturunan Set dirancang untuk memelihara gambar dan rupa Allah. Karena tadi dari garis keturunan mesianik Yudasme ataupun mesianik Yahudi. Sementara anak perempuan manusia menurut gambar dan rupa manusia. Lalu anak-anak perempuan manusia menikah dengan anak-anak Allah. Demikian sebaliknya, sesuai apa yang mereka. Demikian penjelasan di hari Kamis, yaitu kejahatan manusia. Kita kembalikan kepada Pendeta Manurung. Terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan pemaparan dari pelajaran dari hari-hari. Nah, tentu pada kesempatan ini, satu kegembiraan bagi kita akan diskusi. Terima kasih sudah beberapa pertanyaan masuk kepada kami. Dan tentu kita senang kepada para panelis boleh memberikan jawaban-jawaban secara singkat karena ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama datang dari Martalina Limbong. Siapa istri Kain dalam Kejadian 4 ayat 17? Apakah saudara perempuannya, sepupunya, atau siapa? Ya, ini pertanyaan. Ya, kami persilakan panelis. Ya, Monang Tambunan dulu yang beri jawaban. Siapa istri Kain? Terima kasih. Memang ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan di berbagai kelas Alkitab. Jadi tidak ada jawaban yang sangat konkret yang bisa saya berikan pada sahabat hari ini. Tetapi yang pasti adalah bahwa dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, bahwa pasal keempat kalau nggak salah, bahwa Adam dan Hawa juga melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam konsen hari ini, Alkitab lebih berfokus kepada kedua anak ini, yaitu Kain, Habel, dengan Set. Jadi memang kalau kita lihat juga satu indikasi, pada waktu hukuman diberikan kepada Kain, maka Kain mengatakan, bagaimana dengan keadaanku? Nanti orang akan membunuh aku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sekumpulan orang yang hidup di antara mereka selain mereka sendiri. Siapa mereka? Ini menjadi satu rahasia oleh karena penulis kitab Kejadian tidak menyatakan itu kepada kita. Nah, coba kita perhatikan ini. Kejadian 4 ayat 14, kalau Anda memiliki Alkitab, katakan demikian. Engkau menghalau aku sekarang ini dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, dari ayat ini bisa memberikan satu indikasi bahwa ada kelompok manusia di luar dari komunitas Adam dan Hawa, Kain dan Habel, yang hidup di sana. Dan pada waktu hukuman itu diberikan kepada Kain, Kain menyadari bahwa hidupnya terancam oleh karena ada orang nanti yang mengetahui kriminal atau dosa yang dia lakukan, dan dia pun akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nah, siapakah mereka? Nah, ada indikasi bahwa juga ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia yang, tetapi itu tidak bisa kita memberikan jawaban yang konkret mengenai hal itu. Mungkin yang lain bisa memberikan jawaban yang lain. Terima kasih.
ada beberapa tafsiran selain dari anak-anak Adam yang tidak disebutkan dalam Alkitab perempuan. Tafsiran ini namanya tafsiran. Bisa percaya, bisa tidak. Selain dari anaknya perempuan dari Hawa atau saudara daripada Kain, bisa jadi ya karena perempuan itu adalah ibunya, bisa saja dia mengawinkan ibunya. Itu tafsiran. Saudara boleh percaya tidak, tetapi yang jelas ada dua tafsiran tadi bahwa saudara atau anak dari Adam Hawa lalu bisa jadi kepada orang yang tuanya sendiri. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Boleh kasih tambahan Pendeta Manurung? Oke. Ya, silakan dulu Pendeta Sumampau. Oh, baik. Jadi memang saya coba buka ya di dalam Bible Tools, tidak ada komentar dari, termasuk hamba Tuhan Nyonya White, tidak ada komentar siapa istri daripada Kain di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 ini. Ya, begitu juga penafsir-penafsir Alkitab seperti Adam Clarke, Matthew Henry, dan juga yang lain-lainnya tidak membahas siapa ini istri Kain, dari mana. Ya, kalau tadi dibahas itu memang beberapa pelajar Alkitab mengandai-andai lah, kalau bahasa saya, mengandai-andai. Seperti di dalam Kejadian pasal 4 tadi ayatnya yang ke-13 dan 14, Pendeta Monang sudah sampaikan, di situ dikatakan mungkin dalam bahasa Indonesia saja ya, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku, dan seterusnya, menjadi seorang pelarian. Lalu ini Kain dia bilang begini sama Tuhan, jadi barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku dibunuh. Ini adalah satu kekhawatiran dia sebagai seorang pelarian, pengungsi kalau di pelajaran kalau sahabat. Tetapi kalau saya pribadi tidak juga mengindikasikan bahwa pada saat itu ada orang di luar Adam dan Hawa, Kain, ya belum itu, karena nanti ceritanya akan, kalau kita baca di Kejadian pasal 5 itu 130 tahun baru Adam mempunyai anak Set. Lalu tadi sudah dibaca juga oleh Pendeta Monang bahwa umur Adam setelah memperanak Set 800 tahun dan ia memperanak anak laki-laki dan perempuan. Tidak dibicarakan umur detailnya, tapi ada sisa 800 lagi tahun itu, ya dari 130 sampai 800 ada sisa. Itu dia tetap masih melahirkan setelah Set. Tapi kita tahu kejadian Kain kan lebih dahulu. Jadi ini hanya suatu mengandai-andai. Tapi saya mau katakan begini. Ulangan 29 ayatnya yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi biarlah itu menjadi bagian Allah, hal yang terbuka itulah yang menjadi bagian kita manusia. Jadi kita tidak bisa, saya setuju pernyataan terakhir dari Pendeta Monang, jadi memang tidak bisa dikatakan dari mana dia. Tapi paling tidak Alkitab mencatatnya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17, ya kita tidak perlu cari tahu dari mana, yang pasti Kain punya istri dan akhirnya bersetubuh, new tadi juga dikatakan di situ dalam bahasa Inggrisnya, dan dia punya anak. Begitu saja. Terima kasih Pendeta Manurung. Baik, terima kasih. Kita masuk kepada pertanyaan yang berikut dari Bapak Desi Marmata. Peribadatan manakah yang benar pada saat ini? Bagaimana kita tahu kalau peribadatan dan penyembahan kita seperti Kain atau Habel? Tolong dijelaskan. Pendeta James Sursina, kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Ini berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Bapak Simarmata ya, berkenaan dengan peribadatan. Nah, kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, ya, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel ini adalah satu konsep
peribadatan yang berlangsung hingga saat ini. Ya, yang berlangsung hingga saat ini. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pendeta Tambunan bahwa konsep persembahan yang diminta oleh Tuhan kepada Kain dan Habel ini adalah berkaitan dengan rencana besar, yaitu keselamatan. Dan itulah sebabnya yang diminta adalah korban. Ya, sebagaimana tentang rencana keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus atau nubuatan mesianik. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Kain, ya, apa yang dilakukan oleh Kain itu melambangkan adalah salvation by work. Ya, ibadah hanya oleh karena perbuatan. Keselamatan oleh karena tindakan atau perbuatan manusia. Jadi dia berusaha selamat melalui perbuatannya. Nah, sebaliknya Habel, persembahannya diterima oleh Tuhan oleh karena konsep persembahan Habel adalah salvation by faith. Ya, bahwa dia mengadakan satu persembahan atau ibadah oleh karena dia beriman kepada Allah. Jadi keselamatan melalui iman. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsep keselamatan atau ibadah yang benar? Ya, tentu konsep ibadah yang benar adalah sesuai dengan konsep Allah, sesuai dengan rencana Allah, bukan atas kemauan manusia. Nah, saya baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ya, ayat yang ke-28. Katakan demikian. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang berkenan kepada Allah menurut cara Allah, bukan menurut cara kita. Kain beribadah menurut caranya sendiri. Sedangkan Habel dia menurut cara Allah. Sehingga kita lihat korban persembahan Habel diterima oleh Allah. Oleh karena apa? Dia melakukan sesuai dengan cara Allah. Nah, kemudian kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua, ya, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua itu sangat jelas di sana dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan ibadah atau persembahan itu, ya. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kebenaran Allah, aku mendatangkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Ya, beriman kepada Allah menurut cara Allah itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang benar menurut cara Allah. Lalu bagaimana caranya? Ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa membedakan apakah ibadah kita benar atau tidak? Ya, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang tidak sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Renew. Ya, berubah pikiran kita, ya, memperbaharui hati kita, ya, dengan cara tidak hidup serupa dengan dunia, tapi hidup serupa dengan sorga. Setelah kita merenew, memperbaharui hati kita, pikiran kita selaras dengan sorga, barulah kita bisa membedakan apakah ini kehendak Allah ataukah kehendak manusia. Apakah ini menurut cara Allah atau menurut cara manusia.
Terima kasih. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta James. Saya pikir karena masih ada pertanyaan lain, kami bacakan pertanyaan berikut dari Bapak D. Kaumpungan. Pertanyaan demikian, apa hubungan nama dengan karakter dalam konsep perjanjian lama? Apakah ada hubungannya dengan kejadian Kain dan Habel? Mohon penjelasannya. Ya, kita minta Pendeta Monang Tambunan dan Pendeta Edi Pak Dede nanti boleh menambahi. Silakan. Terima kasih. Jadi nama bagi orang Ibrani, khususnya di dalam sebelum orang Ibrani, tapi kita masih lihat konteks dalam kitab Kejadian pasal pertama, pasal 11, sangat-sangat signifikan, mempunyai arti. Adam sendiri mempunyai arti dari bahasa Ibraninya Adamah, yaitu tanah, artinya diambil dari tanah. Sementara Eve atau Hawa, ya, itu adalah satu yang diambil dari tulang rusuk dan kemudian pada waktu dia lahir dia sangat surprise dengan kehadiran Hawa sampingnya. Dan tadi kita melihat Kain mempunyai arti bahwa ia adalah seseorang yang telah diperoleh, ya, acquired, peroleh dengan sangat luar biasa. Jadi artinya bahwa Kain itu mempunyai ekspektasi. Jadi contohnya pada waktu kita memberi nama anak. Contoh sederhana, kita memberi anak seorang yang bernama Budiman. Harapannya adalah bahwa anak ini menjadi orang yang berbudi luhur, ya. Lalu kemudian kita memberi nama anak kita Tulus. Artinya bahwa satu saat nanti anak ini akan tulus dalam hidupnya. Lalu kemudian kita memberi seperti nama saya Monang, artinya bahwa nanti anak ini akan menjadi seorang pemenang. Tapi apa yang terjadi dalam kenyataan hidup, ya, contoh sederhana nama saya saja, Monang, tapi saya menjadi seorang pecundang, dari seorang yang selalu kalah, seorang yang selalu sial nasibnya, tidak pernah memenangkan dalam satu pertempuran, atau dalam satu perjuangan hidup, dalam pendidikan, dalam dunia pekerjaan, atau dalam sosial, saya selalu seorang pecundang, seorang yang selalu kalah, selalu sial. Jadi nama saya itu tidak membawa karakter apa yang saya miliki. Jadi nama Kain mempunyai harapan yang luar biasa bahwa ia akan menjadi penggenapan dari Kejadian 3:15 tadi. Bahkan NIV memberikan satu translate dari bahasa aslinya yaitu Ibrani bahwa aku telah memperoleh seorang anak laki-laki, ya. Terus siapa itu anak laki-laki? The Lord katanya. Ya, lalu kita membahas minggu yang lalu bahwa kata the Lord yaitu Jehovah, yaitu Allah yang dekat dengan manusia. Jadi itulah harapannya, bahwa harapannya adalah bahwa Kain akan menjadi seorang juru selamat, deliverer, ya, penebus, ya, yang akan membawa mereka dari konsekuensi dosa yang telah melakukan di dalam Kejadian 3. Tapi kenyataannya apa yang terjadi setelah mereka dewasa? Kain berubah menjadi seorang pembunuh, bahkan ia menjadi seorang yang sangat sadis, ya. Sementara Habel, namanya adalah seseorang yang sia-sia. Artinya sebenarnya secara kasar saya katakan, bila mana kita membaca konteks Kejadian pasal 4, kelahiran Habel sebenarnya tidak perlu lagi, ya. Karena apa? Karena sudah ada Kain. Itulah sebabnya namanya sia-sia, ya, favor atau seperti menguap begitu saja. Artinya dia tetapi dalam kenyataan hidup justru Habel yang menunjukkan satu karakter yang merefleksikan kasih Allah, yang menurut kepada orang tua juga menurut kepada Tuhan. Jadi seringkali kita memberi nama kepada anak itu, ya, berbeda refleksi karakternya dalam hidupnya, ya. Ada seorang nama yang saya tahu namanya Bengis, ya. Kalau kita lihat nama Bengis gitu, ya, kasar, ya, luar biasa ngirinya. Tetapi dalam hidupnya justru lembut, murah hati, murah senyum, dan sesuai dengan namanya yang Bengis gitu. Jadi kita lihat di sini nama itu sangat luar biasa, dan juga nama di Perjanjian Lama seperti Samuel, ya, yang diminta dari Tuhan, nama Daniel, ya, Tuhan adalah hakimku. Jadi nama Joshua artinya God is my savior. Jadi nama-nama itu juga menunjukkan karakter kita, dan kalau nama itu menjadi karakter kita,
mempunyai karakter, maka itu akan menjadi sifat kita nanti di dalam berperilaku, di dalam bermasyarakat, dan kepada Tuhan. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? Kalau yang kita pelajari bahwa Kain itu memiliki karakter dari namanya adalah orang yang secara alamiah. Ya, arti dari Kain ini orang yang secara alamiah, ini tambahan dari Pendeta Monang, secara alamiah mendatangkan uang, ya. Itu Habel. Sementara itu Kain. Sementara Habel, ya, ini mengartikan, melambangkan daya cipta. Ia memiliki sebuah motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang-orang lain. Itu yang saya bisa lihat ataupun tambahkan arti dari kedua nama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut pertanyaan dari Bapak D. Otumusu. Ini kita minta nanti Pendeta James. Apakah konsep Sabat ada hubungannya dengan penyembahan Kain dan Habel? Kami persilakan Pendeta James. Baik, terima kasih Pendeta Manurung. Berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Otomose, ya, apakah konsep Sabat ada hubungannya dengan penyembah Kain dan Habel? Nah, tadi sempat disinggung sedikit oleh Pendeta Tambunan, ini hanya tafsiran atau pendapat, ya, atau pendapat dari beberapa teologian, ya. Mereka menafsirkan bahwa dialog antara Allah dan Kain itu pada hari Sabat. Kenapa? Ya, kenapa? Mereka meyakini bahwa setiap Sabat keluarga Adam akan berkumpul bersama-sama. Ya, ini hanya penafsiran, ya. Setiap Sabat mereka berkumpul, berbakti bersama-sama. Tapi Allah melihat bangku Habel kosong. Ya, bangku Habel kosong pada hari Sabat itu, pada waktu ibadah itu. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Nah, itulah selanjutnya terjadi dialog itu. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel, ya, berkenaan dengan korban yang dipersembahkan itu adalah korban keselamatan, ya, korban pengampunan dosa, ya. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan memberikan yang disebut dengan proto-evangelism, ya, kabar Injil, kabar baik yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 15. Sehingga ketika Hawa melahirkan anak laki-lakinya, dia berharap bahwa inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ya, inilah anak yang akan membebaskan mereka dari dosa mereka. Dan ini juga ditanamkan oleh Allah, ya. Konsep korban itu ketika Allah memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita diselamatkan oleh Allah, maka kita akan beribadah kepada Allah. Ya, jadi Sabat itu adalah hari sukacita di mana kita akan berhimpun beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita akan beribadah menurut cara Allah. Dan di sorga nanti pun kita akan tetap beribadah pada hari Sabat. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan tadi. Ya, jadi
hubungannya adalah ketika mereka sudah diselamatkan, maka orang itu pun akan beribadah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu Sabat. Boleh kasih Baik, tambahan? terima kasih. Sebentar, kita lanjut ini kepada pertanyaan berikut karena waktu tinggal beberapa menit. Dari Bapak Wilbert Situmeang. Kain mempersembahkan hasil tanaman dan Habel mempersembahkan domba. Persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Pertanyaan, apa contoh nyata dari kedua persembahan itu bagi kita umat Advent saat ini? Gereja sama doktrin, liturgi sama peraturan, jemaat, agar tidak melakukan kesalahan seperti Kain. Kami persilakan Pendeta Sem Sumampau untuk memberikan pemaparannya. Silakan. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit tadi, apakah konsep Sabat ada di dalam persembahan Kain dan Habel? Tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Tambunan bahwa peribadatan dalam bentuk korban yang dilakukan oleh mereka itu adalah persembahan penghapusan dosa. Dibutuhkan hewan untuk penumpahan darah. Dan dari mana petunjuknya? Kalau saya lebih cenderung bukan dari buku Imamat atau dari buku kitab-kitab yang lain yang jauh sesudah peristiwa itu, tapi berdasarkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Pada saat Allah ataupun Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang itu. Dan kalau saya membaca dari Alfa dan Omega jilid pertama, Sejarah Para Nabi, halaman 67 dikatakan begini, sehubungan dengan konsep Sabat. Pengorbanan yang dituntut oleh sebab pelanggaran mereka, dalam hal ini Adam dan Hawa, menyatakan pengorbanan yang dituntut oleh sebab pelanggaran mereka menyatakan kepada Adam dan Hawa sifat yang suci daripada hukum Allah. Dan kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3, di situ dikatakan pada hari ke-7. Memang tidak disebut Sabat, tapi kita tahu pada hari ke-7 di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu berhubungan dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Itu hari Sabat. Jadi sebenarnya konsep Sabat itu ada. Lalu untuk pertanyaan dari Bapak Wilbert Situmeang, apa contoh nyata dari kedua persembahan itu bagi kita umat Advent saat ini? Gereja kita sama, ya, doktrin sama, liturgi sama, peraturan sama. Kalau saya mau bilang sebenarnya kebenaran itu sudah ada sama kita. Contoh sudah diberikan kepada kita, petunjuk-petunjuk instruksi sudah diberikan supaya kita dapat melakukan peribadatan yang benar. Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Simamarta tadi. Jadi kita semua tahu kebenaran. Tapi saya mau kutip dulu, ada pendapat, bukan pendapat ya, statement dari kita punya anggota jemaat yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan secara modern, kalau saya bilang. Bapak Carlos Kalumbang, dia bilang begini statementnya, saya baca ini beberapa hari yang lalu. Oh, hari ini 9 jam yang lalu. Orang yang benar bukan karena hidup dalam kebenaran. Saya ulangi, orang yang benar itu bukan hidup di dalam kebenaran, tetapi karena melakukan tindakan yang benar. Jadi kayak Kain. Kain sebenarnya tahu dia kebenaran itu, sudah dikasih tahu sama bapak mamanya. Tetapi dia bukan melakukan tindakan yang benar, justru dia melakukan tindakan kejahatan. Seperti judul pelajaran hari Selasa. Ya. Jadi apa contohnya? Saya pikir kita bisa memahami. Kita sudah tahu kebenaran, pada saat kita tidak bertindak yang benar, itu percuma kita walaupun kita tahu kebenaran, kita doktrin kebenaran. Lalu ayat yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Wilbert Situmeang, saya ambil dari Yesaya pasal 1 ayat yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Kalau mau beribadah, ibadahlah sungguh-sungguh. Kalau kita sudah tahu kebenaran,
Ya, jangan lakukan. Siapapun itu, mau pendeta sekalipun, jangan lakukan itu. Kenapa? Sebab baunya adalah kejijikan bagiku, bagi YHWH. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, peribadatan-peribadatan, mau Rabu malam, mau hari Sabat, tapi kalau persembahan kita, peribadatan kita tidak sungguh-sungguh, walaupun kita tahu kebenaran itu, maka Tuhan katakan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu, karena peribadatanmu itu, persembahanmu itu penuh kejahatan. Jadi saya pikir apa contohnya, kita bisa di dalam hati kita bisa mengerti sendiri apa itu. Kita sudah tahu kebenaran. Ya, jangan berdusta, masih suka berdusta juga kita, walaupun kita pendeta, ya, ataupun umat Tuhan yang tahu kebenaran. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih para panelis yang sudah memberikan pemaparannya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih kepada semua pemirsa dan saudara-saudara yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada para panelis. Dan tentu di akhir juga kami menerima ucapan selamat Sabat dari Hazeli Malin. Demikian juga kami menerima ucapan selamat Sabat dari Sabam Manik, dari Boy Harmawan, dari Dapot Sagala, dari Roland Syahan New, dari Kisah Frans, dari Mam James Nyonya Saragi. Tentu kami senang mengucapkan selamat Sabat kembali kepada saudara-saudara kami. Baik, saudara-saudara, karena waktu yang memisahkan kita, untuk itu kita minta kepada para panelis untuk menyampaikan closing statement sebelum kita mengakhiri nanti dengan doa. Yang pertama, closing statement kita minta kepada Pendeta Monang Tambunan. Kami persilakan. Terima kasih. Melihat bahwa pelajaran ini sangat indah sekali, bahwa ada dua contoh perbaktian di luar Taman Eden yang sampai sekarang masih mewakili dua kelas yang berbakti di zaman sekarang ini, yaitu kelas yang pertama adalah kelas yang mewakili perbaktian Allah Kain dan Allah Habel. Apa bedanya? Perbaktian Allah Habel adalah perbaktian yang berdasarkan iman, penurutan kepada Tuhan, atau iman yang membawa kepada keselamatan, atau salvation by faith. Ya, tetapi Kain menunjukkan kepada kita bahwa peribadatan itu keselamatan itu adalah hasil usaha. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Semoga kita bisa dapat memilih apa peribadatan yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak ada hal yang bisa membuat Allah senang melihat umat manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita minta Pendeta Pak Dede. Closing statement. Kalau saja kesalahan manusia itu yang sudah banyak membuat manusia berdosa, maka bagaimana dengan sikap kita sebagai generasi untuk saat ini? Saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau dulu manusia banyak melakukan dosa, bagaimana dengan saya? Setidak-tidaknya bahwa hidupmu bergantung kepada Tuhan untuk mengurangi kesalahan, kejahatan yang dilakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Pak Dede. Kita minta Pendeta James Hursina
untuk closing statement. Baik, terima kasih. Kecemburuan dan iri hati Kain terhadap adiknya mengakibatkan dosa. Dan dosa yang dilakukan oleh Kain berakibat fatal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai ada iri hati, kecemburuan, atau dosa dalam diri kita, supaya wajah kita, muka kita tetap berseri-seri. Yang kedua, tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Dosa sekecil apapun bisa kita sembunyikan di hadapan manusia, tapi tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, akui dosa kita, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memulihkan dan menyelamatkan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta James. Yang terakhir Pendeta Sumampau untuk closing statement. Oke, closing statement dari saya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Monang sesuai dengan pelajaran hari Senin yang saya bawa, tapi saya mau ambil dari pelajaran hari Minggu, yaitu tentang peristiwa bagaimana antusias atau bersemangatnya Hawa pada saat kelahiran Kain, ya, dari Kain. Bahkan bukan cuma Hawa tapi juga Adam. Pelajaran pentingnya yang menjadi closing statement bagi saya, kita harus berhati-hati di dalam mengartikan maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi Adam dan Hawa, secara khusus Hawa, dia menyalah tafsirkan Kejadian pasal 3 ayat 15 sehubungan dengan nubuatan mesianik. Dia menganggap bahwa Kain itulah anak laki-laki yang tadi dikatakan my Lord, ya, Tuhan, my Savior, Juru Selamat, Mesias itu. Ya, jadi sekali lagi kita harus berhati-hati dalam mengartikan maksud daripada firman Tuhan supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi hebel tadi dikatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Sabat. Terima kasih kepada para panelis yang sudah memberikan pemaparan dan closing statement. Tentu kita akan akhiri pertemuan kita malam ini. Kita minta Pendeta James Hursina memimpin kita di dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah kiranya namamu ya Tuhan pada hari Sabat yang suci ini, di mana kami memiliki waktu dan kesempatan yang indah untuk duduk bersama-sama, mempelajari dan mendalami akan firman Tuhan. Kami percaya pelajaran yang begitu baik boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami, terimalah ibadah kami, dan biarlah ibadah kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati semua para panelis yang sudah menyampaikan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga moderator kami, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak, berkati mereka ya Bapak, agar berkat-berkat rohani ini boleh menjadi sukacita di dalam kehidupan kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, dan mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Tentu kami senang mengundang kembali para pemirsa untuk bersama dengan kami pada malam Sabat minggu depan. Kita akan bersama-sama kembali mendalami pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu, dan para panelis boleh mengucapkan selamat Sabat secara bersama-sama untuk menyambut para pemirsa kita dimanapun berada. Silakan.
Selamat Sabat. Berkati. Tuhan memberkati. Sama sahabat. Selamat. God bless.